Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali tentunya bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Mari kita akan bawa diri kita di hadirat Tuhan, menjadi rumah doanya Tuhan, ya. Kita persembahkan seluruh hidup kita, hati kita, jiwa kita, badan kita, semuanya kita fokuskan untuk Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami haleluya, haleluya. Yesus, semua bangsa yang berlutut menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa menyembahmu. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sebuah kehormatan yang Kau berikan untuk kami boleh Kau jadikan rumah doa-Mu. Kami yang berdosa dan penuh salah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya itu yang dapat kami katakan. Karena itu benar-benar jadikan kami rumah doa-Mu kiranya Tuhan. Sampai seluruh suku bangsa sujud menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami mau bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau akan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama melanjutkan hari ini pembacaan Alkitab kita. Yang mana oleh kasih karunia Tuhan, kita telah sampai pada kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maaf ya belum saya sebutkan perikopnya ya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami perlu buat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Puji nama Tuhan. Kami sangat mempercayai Bapak Ibu bahwa ketika tadi kita bersama-sama membaca Alkitab, ada sesuatu yang Roh Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu sekalian. Namun izinkan saya sedikit waktu membahas apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Pada bagian pasal yang ke-7, pada bagian ayat yang ke-16, kemudian juga lompat ayat ke-18 ya, ada sesuatu yang menarik yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi ini tadi bicara tentang nabi-nabi palsu ceritanya, yang menyamar seperti domba. Dikatakan begini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kemudian ayat 18, tidak mungkin. Perhatikan kata tidak mungkin. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Oke? Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, pertanyaan lebih dulu, apa yang dimaksud dengan buah? Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan cerita tentang orang-orang yang berseru tentang Tuhan, Tuhan. Ya, tapi kemudian ternyata Yesus tolak. Tuhan, Tuhan, kami bernubuat dan lain sebagainya. Tapi kemudian Yesus tolak. Nah, dari situ kita akan lihat buah apa yang dimaksud oleh Yesus. Ya, jadi kan kata-kata buah itu ada macam-macam dalam Alkitab. Ada buah roh, ada buah pertobatan. Nah, mari kita lihat buah apa yang dimaksud oleh Yesus. Yang membuat Yesus bisa membedakan ini pengikutnya sejati, ini orang-orang yang hanya berseru Tuhan. Tapi kemudian ditolak oleh dia karena tidak betul-betul percaya Yesus ya. Ini kita dapat lihat pada bagian ayat 23. Coba kita lihat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi buahnya itu bicara tentang apa? Perbuatan. Ya, buah yang baik atau pohon yang baik, ya, orang kalau itu baik, maka tidak mungkin perbuatannya tidak baik. Yesus berkata begitu. Kalau pohonnya tidak baik, nggak mungkin juga buahnya akan baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon itu bicara tentang tentu saja kita dengan Tuhan. Ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, kita bukanlah pohonnya, kita ranting-rantingnya. Kalau kita benar-benar melekat pada Yesus sang pokok yang benar, pohon yang baik itu pasti buah kita baik. Ya, pasti buah kita baik apa? Bicara perbuatan hidup kita akan menjadi baik.
kita akan ingin untuk berbuat apa yang baik, karena tidak mungkin pohon yang baik yaitu Yesus dan kita ranting-rantingnya yang melekat pada pohon itu menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga kalau saudara berkata saudara percaya Yesus, tetapi perbuatan hidup saudara dan saya jauh dari kebenaran firman. Tidak ada keinginan untuk melakukan firman. Bahkan yang ada adalah keinginan kita melakukan dosa. Maka dari situ kita tahu, jangan-jangan pohonnya adalah pohon yang tidak baik. Dan itu pasti bukan Yesus. Ya, jangan-jangan saudara mengaku percaya Yesus, tetapi tidak melekat pada Yesus, sang pokok anggur yang benar. Karena itu, saat teduh itu penting sekali. Saat teduh itu adalah saat di mana ranting itu benar-benar melekat kepada sang pokok. Dan dari situ saudara dan saya akan menghasilkan buah yang baik. Jangan pernah tinggalkan waktu saat teduh. Seberapapun sibuknya saudara, seberapapun capeknya saudara, izinkan saya mengajak saudara dari hati yang terdalam. Mari bersaat teduh. Mari ambil waktu buat Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari melekat pada Tuhan, sang pokok anggur yang baik itu. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Dan terima kasih buat waktu bersaat teduh yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami mau datang dengan hati kami, bukan hanya datang dengan mulut kami. Karena kami tahu datang dengan mulut kami, dengan badan kami saja tidak akan mengubah hidup kami. Tapi ketika kami datang dengan segenap hati, pikiran kami, semuanya, kami tahu Tuhan ketika kami melekat sungguh-sungguh padamu, di situ kami akan mampu berbuah yang baik. Perbuatan hidup kami akan baik, manis dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan dorong kami semua selalu saat teduh setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang saya akan berikan kesempatan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, mari kita akan doakan mereka. Ayo kita akan doa. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih ditekan, dibunuh, dipukul, dianiaya, dipersekusi luar biasa, bahkan ada yang dipenggal karena nama-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu bagi mereka dan keluarga mereka. Kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan juga kiranya kalau boleh lepaskan mereka Tuhan dari segala penderitaan penganiayaan itu. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong, sekali lagi kami terus berdoa mohon belas kasihan-Mu. Jangan sampai ada banyak korban jiwa berjatuhan karena COVID-19 ini lagi. Tuhan tolong bangsa kami Tuhan. Tuhan angkat bangsa kami dalam segala hal dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bahkan Tuhan, kiranya Tuhan akan tolong agar pertobatan jiwa juga besar-besaran kiranya terjadi atas Indonesia yang tercinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kami berdoa untuk mereka, untuk kami semuanya.
Kiranya Tuhan memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Tuhan kiranya cukupkan apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi untuk kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai tempat. Tuhan, kami berdoa, tolong agar tidak ada satupun yang terhilang, tapi Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan mereka kiranya Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Dan untuk semua yang sakit, kami berdoa Tuhan, jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit. Ya Tuhan, tolong coba sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan untuk setiap kami yang mengalami masalah, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kesalahan kami. Tuhan tunjukkan kesalahan kami. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Dan kami berdoa Tuhan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kelepasan. Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan ucapan syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus terikat dalam dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan untuk kita berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya, mari kita akan lanjutkan doa kita. Kita akan tutup ya saat teduh kita hari ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang telah Kau berikan buat kami. Kami boleh bersaat teduh semakin hari semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.